Pernah nggak sih kalian ngerasa udah ngelakuin usaha yang luar biasa besar, tapi hasilnya sesuatu yang sebenarnya udah kalian tahu dari awal? Nah, kali ini kita bakal ngebedah salah satu proyek paling ambisius, paling padat, dan jujur aja, paling absurd dalam sejarah matematika. Bayangin deh, ngabisin waktu lebih dari 10 tahun hidup kalian, nulis ribuan halaman penuh sama teks dan simbol yang bikin sakit kepala, cuma buat ngebuktiin satu konsep yang bahkan anak TK aja udah tahu. Yap, kita bakal ngomongin Principia Mathematica, sebuah karya yang bisa dibilang mahakarya tapi sekaligus obsesi yang nggak ada duanya. Oke, mari kita selami ini. 362. Angka ini bukan sembarang angka loh, butuh tepat 362 halaman. Bayangin, 362 halaman yang isinya murni logika super padat, rumit, dan notasi yang jujur aja kelihatan kayak bahasa alien. Dan semua itu cuma buat nyampe ke satu titik yang sangat-sangat spesifik. Setiap halaman di buku itu ibarat pertarungan mental yang luar biasa menyiksa. Karena mereka benar-benar nolak buat nerima satu asumsi pun tanpa bukti yang 100% mutlak. Dan disinilah puncaknya. Setelah ngelewatin 362 halaman penyiksaan logika tadi, penulisnya akhirnya nulis kutipan ini. Dari dalil ini akan mengikuti ketika penambahan aritmatika telah didefinisikan bahwa 1 tambah 1 sama dengan 2. Gila kan? 362 halaman cuma buat ngebuktiin persamaan paling gampang di muka bumi ini. Absurd banget emang kalau dipikir-pikir, tapi di sisi lain dedikasi kayak gini tuh bener-bener bikin merinding. Jadi ini nimbulin satu pertanyaan besar di kepala kita. Kenapa? Kenapa dua orang super genius, Alfred North Whitehead dan Bertrand Russell, mau buang waktu lebih dari 1 dekade cuma buat ngebuktiin kalau 1 tambah 1 itu 2? Nah, biar paham, kita nggak bisa ngelihat ini sekedar sebagai pelajaran matematika biasa. Ini tuh lebih ke pencarian epik, sebuah obsesi luar biasa buat nyari kesempurnaan dan kepastian mutlak di dunia yang aslinya penuh banget sama paradoks. Biar kebayang, coba kita bandingin deh. Dalam sains atau kehidupan sehari-hari, kita kan sering pakai bukti empiris. Misalnya kamu mau ngebuktiin kalau semua gerobak kopi di New York City itu beneran jualan kopi. Kamu tinggal keliling, pantau 25 gerobak, kalau semuanya jualan kopi, ya udah, klaim kamu terbukti secara empiris. Tapi matematika, wah, mainnya di dimensi yang beda, teman-teman. Observasi doang nggak mempan. Matematika butuh bukti mutlak yang berlaku buat setiap kasus di seluruh alam semesta, tanpa ada pengecualian sedikit pun. Nah, contoh ini brilian banget buat ngejelasin kenapa ahli matematika pantang percaya sama yang namanya observasi doang. Coba lihat pola angka ini, 31 itu bilangan prima, 331 juga prima, 3331 prima juga. Polanya kelihatan mulus banget tanpa cacat kan? Tapi tunggu dulu. Pas kita terusin sampai ke angka 333.333.331, polanya ambyar. Angka itu ternyata bisa dibagi 17. Inilah alasan kenapa matematika butuh landasan bukti yang nggak bisa dibantah sama sekali. Soalnya, pola empiris tuh bisa ngecoh kita kapan aja. Dari rasa haus akan kepastian mutlak inilah lahir yang namanya logisisme. Ini ide yang supermasif dari Whitehead dan Russell buat ngebangun ulang seluruh bangunan matematika dari angka 0 besar. Mereka pengen ngebuktiin kalau matematika itu bukan ilmu yang berdiri sendiri, tapi murni bagian dari logika. Kalau mereka sukses, artinya nggak bakal ada lagi yang namanya asumsi, nggak ada lagi celah. Semuanya murni pondasi kebenaran logika. Nah, poin krusialnya ada di mekanisme yang mereka bangun buat ngejar mimpi ini. Karena mereka takut sistemnya bakal hancur gara-gara paradoks logika, kayak paradoks pembohong atau paradoks Russell, mereka harus bikin lapisan pertahanan yang ketat banget. Makanya ada yang namanya teori tipe bercabang, biar sebuah himpunan nggak bisa merujuk ke dirinya sendiri. Terus ditambah lagi sama aksioma redusibilitas, ketatterhinggaan, dan aksioma pilihan. Jujur ini tuh ibarat ngerakit mesin raksasa yang super ribet cuma biar sistem logikanya nggak meledak dari dalam. Tapi ya, sejenius-jenius yang mereka ngerakit mesin logika raksasa ini, mental mereka tetap aja kena dampaknya. Menariknya, di tengah-tengah tulisan yang serius banget, Whitehead dan Russell sempat nyelipin kalimat yang kocak dan manusiawi banget. Mereka nulis, kita melewatkan penulisan semua fungsi non-intensional karena hidup ini terlalu singkat. Tuh kan, bahkan buat dua orang jenius yang rela nulis ribuan halaman simbol abstrak, ada momen di mana mereka sadar, wah capek juga ya ngerjain ginian 10 tahun. Tapi oke, buat mulai pembuktiannya, kita lihat dulu gimana fondasi ini dibangun selangkah demi selangkah. Buat ngebuktiin operasi matematika yang paling dasar, mereka minjem langkah-langkah logika dari aksioma Peano. Langkah pertama, nentuin titik start, yaitu basis 0. Langkah kedua, konsep suksesi, artinya setiap angka pasti punya penerus. Dan yang ketiga, penambahan rekursif, aturan soal gimana kita pindah dari satu angka ke angka selanjutnya. Ini persiapan wajib yang harus ada sebelum pembuktian aslinya bisa jalan.
Berbekal fondasi tadi, mari kita bedah puncak dari hasil kerja 362 halaman ini jadi logika yang gampang dicerna. Pertama, angka 1 itu pada dasarnya cuma penerus dari 0. Berarti 1 plus 1 bisa ditulis ulang jadi 1 ditambah penerusnya 0. Terus, ngikutin aturan rekursif tadi, ini bakal sama nilainya dengan penerus dari 1 ditambah 0. Dan pada akhirnya, penerus dari 1 ditambah 0 itu ya penerus dari angka 1, yaitu 2. Pelan-pelan, rantai logikanya nyambung dengan sempurna sampai mereka nyampe di puncak pembuktian yang epik ini. Akhirnya, Principia Mathematica terbit. Volume 1 keluar di tahun 1910, lanjut 1912, dan volume 3-nya di 1913. 3 buku super tebal ini benar-benar jadi monumen kecerdasan manusia. Tapi coba perhatiin tahun 1931 di lini masa ini. Nggak sampai 2 dekade setelah buku ini ngerajai dunia logika, muncul seorang anak muda bernama Kurt Gödel, dan dia ngebawa sebuah kejutan yang sukses bikin mimpi Whitehead dan Russell hancur berkeping-keping. Gödel ini nggak main-main loh. Dia mulai serangannya pakai kritikan pedas yang kalau di zaman sekarang tuh ibarat diss track ala rapper. Dia bilang kalau notasi Principia Mathematica itu saking rumitnya sampai hampir mustahil dipakai buat perhitungan beneran sehari-hari. Bahasa logika yang mereka ciptain ternyata terlalu kaku dan berat buat diaplikasiin secara praktis sama ahli matematika lain. Jelek banget kan? Tapi tenang, kritik soal notasi tadi cuma pemanasan. Pukulan telaknya ada di teorema ketaklengkatan. Gödel berhasil ngebuktiin kalau di dalam sistem matematika manapun yang cukup kompleks, pasti selalu ada pernyataan yang benar tapi sama sekali nggak bisa dibuktiin. Jadi ide bahwa seluruh matematika bisa dibungkus rapi dalam satu set aksioma yang lengkap dan sempurna, itu mustahil. Yap, ambisi utama Whitehead dan Russell terbukti cacat dari sananya. Nah, bagian yang benar-benar menarik buat kita bahas sekarang adalah pertanyaannya. Kalau kita udah tahu tujuan mulia mereka pada akhirnya mustahil dicapai, apakah itu berarti kerja keras, nyiksa diri 10 tahun, nulis ribuan halaman, ujung-ujungnya cuma buang-buang waktu? Apa sih yang sebenarnya bisa kita petik dari sebuah kegagalan yang segitu megahnya? Sebagai perbandingan aja nih, kita lihat teorema terakhir Fermat. Berabad-abad lamanya, para ahli pusing nyoba ngebuktiin persamaan abstrak ini, yang jujur aja kayaknya nggak ada gunanya di dunia nyata. Tapi ternyata, dari usaha gila-gilaan buat mecahin misteri abstrak itu, lahirlah cabang matematika baru yang namanya kurva eliptik. Dan tahu nggak, kurva eliptik inilah yang sekarang jadi kunci pengaman buat sistem perbankan, email, sampai kriptografi kita sehari-hari. Tujuannya emang abstrak, tapi kecelakaan di perjalanannya justru ngubah dunia. Hal yang persis sama juga kejadian di Principia Mathematica. Mereka emang gagal nyampe ke kesempurnaan mutlak, tapi warisan mereka tergambar dengan indah banget di kutipan ini. Dalam pencarian berlian, mereka menemukan sangat banyak besi. Sistem pemikiran, struktur logika, dan kedisiplinan tingkat dewa yang mereka bangun tanpa sengaja malah jadi fondasi utama buat ilmu komputer modern. Karya mereka bahkan menginspirasi lompatan teknologi kayak mesin komputasinya Alan Turing. Jadi, sebagai penutup dari bahasan epik kita kali ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian pikirin. Kalau ternyata perjalanan itu seringkali jauh lebih berharga daripada tujuannya, kira-kira pencarian ilmiah mustahil apa ya yang lagi kita kejar mati-matian hari ini? Sesuatu yang mungkin aja bakal gagal di atas kertas, tapi diam-diam justru lagi ngebangun fondasi buat masa depan umat manusia? Teruslah mencari tahu, tetaplah penasaran, dan sampai jumpa di bahasan berikutnya.